Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka ala khuluqin azim. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, syafaati haqqun yaumal qiyamah. Wa qala aidan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Wa qala aidan, man a'dhama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al hadis amma ba'd. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Amin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Amin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Amin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Amin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Amin. Wahfadna fa innaka khairul hafidin. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat ilahi Rabbi, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat terhadap kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan yang paling terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in atba tabi'innya. Dan mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya nanti di yaumil qiyamah. Terlebih dahulu yang saya hormati Sahibul Bait sekeluarga, mudah-mudahan selalu ada di dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati guru kita bersama Bapak Ki Haji Encep Royani, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa pula guru kita bersama yaitu Bapak Ustadz Haji Daman Huri, yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para alimil ulama, para asatid, para hujjaj, para orang tua, para jamaah, para aparatur pemerintah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya berbicara di depan para hadirin sekalian. Saya juga tidak nyangka akan berbicara pada malam hari ini. Tadi Pak Ustadz Daud ngebel saya jam 5 ngedadak suruh ngisi katanya. Sekalian pengajian malam robo, sekalian ada maksud beliau yaitu menghauli orang tuanya sekalian acara maulid.
Kata saya kalau tahu bulat dadakan enak. Tahu ini ngaji enak, mah saya dadakan lagi. Tapi mudah-mudahan ini rajin gitu. Belajar kali bisa nih ngedadak begini. Saya tanya ini ngaji apa, kata saya ngedadak begini. Jelaskan ya sedikit tentang maulid katanya. Kita jelaskan sedikit tentang asal muasal Kanjeng Rasul sebelum lahir, yaitu ketika dikandung oleh ibunya, yaitu Sayyidatuna Aminah. Kanjeng Rasul itu ketika dikandung oleh ibunya, bulan pertama yaitu bulan Rajab. Di bulan Rajab ketika hamil pertama, bulan pertama itu Siti Aminah pada waktu malam ngimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Dalam impiannya kata Kanjeng Nabi Adam, bahagialah kamu Siti Aminah. Kamu ini sekarang sedang mengandung Sayyidul Bashar, yaitu rajanya manusia. Terus di bulan kedua yaitu di bulan Roah, Siti Aminah ketika mengandung Kanjeng Rasul pada waktu malam ngimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Sis alaihissalam. Pas bulan ketiga yaitu bulan Ramadan, Siti Aminah pada waktu malamnya ngimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Idris alaihissalam. Di bulan keempat yaitu bulan Syawal, Siti Aminah pada waktu malamnya ngimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam. Di bulan kelima yaitu bulan Hafid, itu Siti Aminah pada waktu malamnya ngimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Hud alaihissalam. Pas di bulan keberapa? 6. Bulan ke-6 bantu itu. Bulan ke-6. Bulan ke-6 yaitu bulan Zulhijjah. Pada waktu malamnya Siti Aminah bertemu dengan Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Di bulan ke-7 Siti Aminah yaitu hamil bulan ke-7 yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram itu Siti Aminah bertemu dengan Kanjeng Nabi Ismail alaihissalam. Pada bulan ke-8 bulan Safar, Siti Aminah pada malamnya bertemu dengan Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Pas bulan terakhir yaitu bulan Maulid, Siti Aminah ketika mengandung Kanjeng Rasul pada waktu malam dirinya ngimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Jadi dari bulan pertama sampai bulan ke-9 itu ibunya Kanjeng Rasul ketika hamil Kanjeng Rasul itu masya Allah. Takjubnya dirinya ngimpinya itu bertemu dengan para nabi. Kenapa istri kita mah kalau ngimpi di budak-budak juri gue kalau malam cerita wae ngimpi. Buah-buahan nih kalau malam tidur tepak baru diem. Tapi Kanjeng Rasul mah ketika dikandung oleh ibunya, itu ibunya setiap bulannya selalu bertemu dengan para nabi. Jadi teringat sejarah atau manakib Syekh Nawawi Tanahara Al-Bantani. Beliau itu syariat atau hakikatnya bisa jadi orang soleh karena jerih payah ibunya.
Kita juga sama kalau pengen punya anak soleh, istri kita sama. Kudu punya tirakat kalau kata bahasa orang Jawa. Itu Syekh Nawawi ketika dikandung oleh ibunya dari bulan pertama sampai bulan terakhir selalu dipuasai. Selain puasa itu ibunya mintanya enggak yang lain. Minta apa? Minta pengen anak soleh. Begitu yang keduanya pengen minta anak soleh. Maka di suatu waktu itu ibunya dicoba oleh Allah. Ketika ibunya nyuci beras, itu beras ngedadak jadi emas. Kata ibunya apa jawabnya? Apa ngomongnya? Saya mah nggak pengen ini, saya mah pengen anak soleh. Kalau istri kita lagi hamil, nyuci beras jadi emas, kayaknya yang belum dicuci semua supaya jadi emas semua. Tapi itu ibunya Syekh Nawawi ketika diuji oleh Allah, bener nggak ini permintaannya pengen anak soleh? Pas ketika nyuci beras itu emas jadi emas, kata ibunya, saya mah nggak mau ini, pengen juga anak atau jadi beras lagi. Ya. Kalau kita mau udah disumputin pokoknya. Jadi benar mintanya itu pengen anak soleh. Dibuktikan oleh Allah, anaknya soleh luar biasa. Sampaikan Syekh Nawawi ngarang kitab, karangan kitabnya menurut sebagian kaul ulama ada 115, ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 99. Itu kesolehan Syekh Nawawi. Bahkan itu Syekh Nawawi ketika di Mekah terdengar oleh orang Mekah. Ketika di Mekah nggak hujan-hujan, ngedoa itu orang Mekah nggak turun-turun hujan. Padahal doanya paseh nggak turun-turun hujan. Kedengarlah oleh Syekh orang Arab tadi bahwa di Mekah ini ada ulama dari Indonesia, dari Al-Bantani yang namanya Nawawi. Coba katanya panggil ke sini supaya ngedoa supaya turun hujan. Pas gitu datang Syekh Nawawi, ngedoanya bukan pakai bahasa Arab. Ngedoanya apa? Robbana atina. Kata Syekh Arab teh nggak nyambung amat ini katanya. Minta hujan kenapa Robbana atina? Walimah lisannya Robbana atina tapi hatinya manteng ke Allah. Kalau kita mengedoa pengen rezeki, hatinya udah penuh rezeki gitu. Bukan ke Allah, hatinya diijabah gitu. Syekh Nawawi doanya bukan tujuan turun hujan, tapi hatinya meminta ke Allah ngerekes supaya turun hujan di negeri Arab. Sambil makai ngomong Sunda lagi. Ya, ditambahin makai ngomong Sunda, ya Allah, iya negeri Mekah teh hujan-hujan, turun kena itu hujan enak. Turun langsung. Orang Arab buat gideg. Ya. Pas ketika hujan nggak berhenti-berhenti. Nggak berhenti-berhenti, akhirnya orang Arab berdoa lagi supaya berhenti. Bingung. Pas ketika nggak berhenti, wah ini mah kudu Nawawi lagi katanya. Akhirnya dipanggil lagi tuh Syekh Nawawi supaya diberhentikan di hujan. Kata Syekh Nawawi, ya Rob, ya orang Arab katanya ini di negeri Arab. Sekarang mah udah nggak pengen turun hujan, pengen diberhentiin hujannya, berhenti lagi. Tuh makanya doa walaupun dengan bahasa, kalau yang ngomongnya wali kita tuturkan insya Allah. Ya bakal manjur. Makanya peribahasa orang dulu mah ada apa namanya? Jangan jauhkan. Yang pertama siapa itu? Wali, makanya manjur. Ya, kalau jangan jauhkan yang bikin Bang Juli mah wah. Kalau para wali mah insya Allah. Nah, itu kita kembali lagi bahwa Syekh Nawawi itu soleh karena doa orang tuanya. Nah ini Kanjeng Rasul ketika dikandung oleh ibunya, pas ketika 9 bulan, bahwa Siti Aminah ini punya saudara namanya Abu Lahab. Jadi kalau ke Kanjeng Rasul mah nanti ponakan. Itu si Abu Lahab. Jadi pada waktu itu banyak Abu, ada Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Gosok mana kali?
Kata itu si Abu Lahab. Dia pada waktu itu berbicara terhadap hamba sahayanya yang namanya Siti Suwaibah. Kata Abu Lahab, Suwaibah, saya ini punya saudara namanya Aminah. Dia sedang hamil tua. Nanti kalau lahir tolong kabarin saya ya, katanya. Pas kebenaran tanggal 12 Maulid, hari Senin, waktu subuh, Kanjeng Rasul lahir. Itu Suwaibah pas Siti Aminah lahir, langsung lari-lari nyariin Abu Lahab. Ya, udah nggak ingat abunya Lahab. Saudara kamu lahir, Aminah lahir. Kata itu si Abu Lahab, perempuan atau lelaki lahirnya? Lelaki. Kata itu Abu Lahab, Suwaibah. Pada detik ini, pada jam ini, pada hari ini, tanggal 12 hari Senin bulan Maulid, kamu saya perdekakan. Jadi itu Abu Lahab saking bungahnya mendapatkan alok lelaki, yaitu Kanjeng Rasul lahir, saking bungahnya sampai ke Suwaibah diperdekakan oleh dirinya. Sedangkan itu Suwaibah pada waktu itu atau Amat pada waktu itu harganya itu sama dengan onta. Onta paling murah atau onta yang biasalah, itu harganya di zaman sekarang 100 juta. Berarti itu Abu Lahab tidak secara langsung dirinya telah merayakan Maulid Kanjeng Nabi, mengorbankan hartanya sebesar 100. Nggak ada apa-apanya sama kita. 100 juta Abu Lahab sekali Maulid dia. Kita mah sekali 50 juta urunan. Tapi lumayan segitunya. Abu Lahab 100 juta sendiri. Maka itu Abu Lahab dengan sebab dirinya pernah memuliakan atas kelahiran Kanjeng Rasul, maka itu Abu Lahab padahal dirinya kafir, sudah dinas dalam Al-Quran dirinya itu adalah penghuni neraka. Tabat siada Abi Lahab, ahli neraka si Abu Lahab. Tapi itu Abu Lahab kalau setiap hari Senin siksaannya diringankan. Karena apa? Karena dirinya menghormati atau mengagungkan atas kelahiran Kanjeng Rasul di hari Senin. Hupifa alaya liklisnain liitaki Suwaibah. Kata itu si Abu Lahab, saya diringankan siksanya oleh Allah di setiap hari Senin karena saya dulu ketika lahir Kanjeng Rasul memerdekakan hamba saya namanya Suwaibah. Maka itu si Abu Lahab di neraka ngarep-ngarep hari Senin dia. Kayaknya yang enak hari Senin semua kata dia ini. Enteng ringannya, ringan siksaannya. Nah itu kita menghormati Maulid Nabi, kita takjim mengagungkan kelahiran Kanjeng Rasul, segitu kafir siksaannya diringankan oleh Allah. Apalagi kita sebagai orang Islam, udah Islam kita termasuk umat Rasul lagi. Piraku, semakin piraku sekali kita nih. Piraku kalau kita ngagungkan Kanjeng Rasul, kita nggak ada imbalannya dari Allah. Kata Imam Al-Mudabigi, fal i'tina'u biwaqti maulidis syarif min aqdomil kurobat. Jadi mengagungkan waktu dilahirkan Kanjeng Rasul itu termasuk ibadah yang sangat agung. Ya, seperti sekarang malam Rabu, tujuannya selain pengajian rutin berhubung masih bulan Maulid, tujuannya adalah Maulid atau merayakan Maulid Kanjeng Rasul. Ini termasuk ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Wadzalika yahsulu, bisa hasil kita termasuk orang yang mengagungkan kelahiran Kanjeng Rasul
Kata Imam Al-Mudabigi bisa hasil dengan 3 perkara. Yang pertama, bi'it amit to'am. Yang pertama dengan ngasih makanan. Makanya kalau bulan Mulut, kalau kita punya makanan mau ngasih ke orang, niatin maulid, itu juga udah hasil kita termasuk orang yang mengagungkan maulid Kanjeng Rasul. Jangan dilihat yang kita kasihnya, ini mah pepais. Kalau diterima sama Allah mah kita termasuk orang yang ngagungkan kelahiran Kanjeng Rasul. Siapa tahu pas nanti di akhirat mau dialungkan ke neraka, ada pepais ngahalangin. Aduh, kata malaikat, siapa ini? Pepais maulid katanya. Masya Allah, itu makanan bisa hasil kalau kita ngasih makanan, niat mengagungkan maulid Kanjeng Rasul, maka kita termasuk orang yang sudah merayakan maulid Kanjeng Rasul. Apalagi kalau kita melihat keterangan-keterangan para ulama. Di antaranya apabila makanan, atau di situ mah keterangannya di antaranya garam, beras, dan makanan-makanan yang lain. Kalau kita bacakan maulid seperti ini, semangka kita bacakan maulid, jeruk dan yang lainnya. Tadi udah dibacakan maulid. Setelahnya dibacakan maulid, gelasnya beres maulid, kita makan, masuk ke perut kita. Maka itu makanan akan muter terus di perut kita. Sampai kapan? Sehingga itu makanan minta pengampunan buat orang yang makannya. Amin. Makanya nanti balik sini, kalau kita makan yang ada di tempat sini, di rumah sakit perut udah biarin. Karena kita kayaknya ini lagi minta pengampunan. Itu diantaranya makanan. Ngasih makanan itu bisa hasil kita termasuk orang merayakan maulid. Yang kedua, nyawa qiraatil Quran, dengan baca Al-Quran. Jadi kalau kita datang maulid, kita kalau baca Al-Quran, niat kita ngagungkan kelahiran Kanjeng Rasul, itu udah termasuk kita orang yang mengagungkan kelahiran Kanjeng. Apalagi seperti lagi begini, ada yang baca Al-Quran, apalagi itu. Ini kita baca Al-Quran sendiri, niat ini ke bulan maulid, niat ngagungkan kelahiran Kanjeng Rasul, udah termasuk kita merayakan maulid. Nomor yang terakhir yaitu wadikril qasaidin nabawiyah, yaitu dengan membacakan qasidah Kanjeng Rasul ataupun riwayat Kanjeng Rasul, baik itu Simtuduror, Deba atau Pusarokul Anam. Kalau kita bacakan, kita niat merayakan maulid, itu udah termasuk kita orang yang merayakan maulid. Nah itu umat Kanjeng Rasul mah untungnya ya seperti itu aja kita udah termasuk merayakan maulid. Apalagi kalau kita melihat keterangan-keterangan para ulama ataupun para sahabat lah diantaranya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah berkata, man anfaqo dirhaman, siapa orang yang menginfakkan 1 dirham. 1 dirham itu kalau diukur secara gram kita di Indonesia 4 gram. Sekarang kalau 1 gram sejuta, berarti kalau 1 dirham 4. Berarti siapa orang yang menginfakkan hartanya 4 juta. Pikiroati maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk pembacaan maulid. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, kana rofiqi fil jannah, bakal jadi teman surga dengan dengan Sayyidina Abu. Kita bakal jadi teman Sayyidina Abu Bakar di surga. Ya, dengan sebab kita menginfakkan harta untuk merayakan maulid Nabi sebesar 4 juta 1 dirham. Oh, banyak lagi keterangan-keterangan yang lain. Berhubung ini nama mendadak yang ada ini sikat udah. Selain maulid, kata Syaibul Bait katanya haul. Ya, sedikitlah kita bahas tentang haul lagi. Nah ini Syaibul Bait Al-Maghfurlah, orang tuanya pada malam ini haul. Kita doakan mudah-mudahan orang tuanya ini yang sekarang dihaulkan
termasuk hadis dari Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Kanjeng Rasul, bila mana anak Adam mati maka tidak akan terputus amalnya terkecuali 3. Kita ambil saja yang nomor ketiga, 1, 2 malah mati. Nomor yang ketiga adalah waladin solihin yad'ulah. Jadi ini amalan yang tidak akan terputus lalu ngalir ke orang tuanya, diantaranya adalah anak soleh. Bukan anak namanya soleh. Anak soleh. Nah ini anak solehnya yad'ulah, yang mendoakan terhadap orang tuanya. Bagaimana katanya kalau saya punya anak, nanti anak nggak ngedoakan ke orang tua, tapi sholat mah rajin. Sholat rajin, baca Al-Quran rajin, malam rebo rajin, tapi nggak pernah ngedoakan bapaknya. Itu termasuk anak soleh nggak? Ternyata kalau kita lihat para penafsiran ulama hadis tersebut, falabdu yad'ulah laisa biqaidin. Jadi lafaz yad'ulah itu bukan qaidnya waladin soleh. Kalau yad'ulah jadi qaid waladin soleh, maka itu si anak kudu ngedoa terus. Kalau ngedoa jadi anak soleh, kalau enggak ngedoa bukan anak soleh. Tapi kalau bukan jadi qaid yad'ulah, kalau bukan jadi qaid waladin soleh, jadi itu anak walaupun tidak ngedoakan, setiap itu anak berbuat kebaikan waktu di alam dunianya, entah itu sholatnya, baca Qur'annya, sodakohnya, pokoknya amalan-amalan baiknya, itu ketika dia lakukan, seluruhnya ganjarannya bakal ngalir ke orang. Walaupun gak diisolkan, walaupun gak dikirimkan, gak dihususkan, langsung ngalir buat orang tuanya. Kenapa? Ya li'anna amalal walad min jumlati amalil walid. Jadi amalan anak itu sebagian amalan orang tuanya. Anaknya lagi sholat belum ngerasain, itu ganjar orang tuanya udah ngerasain. Ya, kata bapaknya, bongsang lagi. Amalan baik. Ya, coba kalau amalan jelek mah racun wae dikirimin. Tapi kalau amalan baik, masya Allah, tiap waktu, tiap hari ketika si anaknya berbuat kebaikan selalu ngalir. Kok kenapa seperti itu? Amal anak itu sebagian amal orang tua. Karena mual ada anak kalau tidak ada orang tua syariatnya. Ya, karena ada anaknya karena gara-gara orang tuanya. Tetokeran wae. Jadilah anak. Jadi dengan sebab orang tua adanya anak, jadi mual ada anak kalau nggak ada orang tua. Makanya sebelum anak merasakan, amalannya udah ngocor ke orang. Nah itu mudah-mudahan pada malam ini apa yang diperbuat oleh anaknya, khususnya oleh keluarganya, mudah-mudahan amal baiknya sekarang dikirimkan buat keluarganya, khususnya umumnya orang-orang tua kita semua. Mungkin dari saya mau panjang lebar. Ya berhubung mendadak, tapi ini enak apa nih? Ngomong sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya, umumnya para hadirin sekalian, kurang daleminya saya mohon dibukakan pintu kemaafan yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.